Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semangat pagi, ya. Perkenalkan, nama saya Hendra Wardana CHT. Ya, saat ini saya membuat video ataupun audio menjelaskan perihal mengenai hipnosis. Oke. Video ataupun audio yang saya buat ini sangat simple agar Anda mudah memahaminya ya dengan santai. Jadi jika Anda siap untuk belajar, maka Anda benar-benar harus fokus dan siapkan pena Anda, siapkan telinga Anda, siapkan pikiran Anda untuk mendengarkan saya. Oke, baik. Oke, apa itu hipnosis? Hipnosis itu adalah ilmu yang mempelajari tentang pikiran manusia. Ada banyak definisi yang dikeluarkan oleh berbagai tokoh atau lembaga. Secara sederhana, hipnosis merupakan sebuah komunikasi persuasif sebenarnya. Loh, kok komunikasi? Ya, apakah di luar sana itu memang benar-benar butuh komunikasi? Kan sebenarnya ada juga orang yang dihipnosis tetapi kok dia manut apa yang disuruh oleh orang yang menghipnotis dan tanpa komunikasi, tinggal tepuk saja langsung bisa nurut. Apakah itu harus menggunakan komunikasi? Nah, Anda hanya melihat secuil dari gambaran tersebut dan tidak melihat secara atau mempelajari secara detailnya. Ada banyak variabel yang bisa terbuatkan peristiwa seperti itu, yang bisa menjadikan peristiwa seperti itu. Itu banyak variabel. Jadi dalam hal ini, apa yang Anda lihat itu belum tentu sesuai dengan yang Anda pikirkan. Ya seperti itu teman-teman. Jadi kita belajar santai dan sambil ngopi boleh, karena pelajaran kita bentuknya online, maka kebebasan waktu dalam hal ini sangat diutamakan. Anda boleh nyaman belajar saat malam, siang, maupun sore. Ya, kapan Anda punya kelonggaran waktu, silakan Anda boleh mendengarkan pembelajaran ini. Ya. Ada orang yang bisa diperintahkan sangat manut. Jika ada seperti itu, apakah benar-benar itu hal yang sangat gampang, mudah dilakukan di luar sana? Semuanya itu ada caranya, ada triknya. Oleh karena itu, di sini kesempatan kita akan menguraikan satu persatu bagaimana peristiwa itu terjadi. Bagi sebagian pendapat orang, hipnosis menggunakan mantra katanya. Sihir, sesat katanya juga. Gunakan jin katanya. Pakai mahar atau semacam pengisian dan lain sebagainya. Pernahkah Anda mendengarkan seperti itu? Tapi faktanya, belajar hipnosis itu tanpa mantra, tanpa ritual, tanpa pengisian. Walaupun sebenarnya dalam sesi pelatihan offline, saya sering melakukan pengisian juga kepada peserta, yaitu tepatnya pada jam 12 siang, yaitu pengisian makan siang. Santai saja teman, nggak usah terlalu tegang, kita sambil bercanda. Ya, karena kalau mereka diisi perutnya, maka bisa konsentrasi mengikuti pelajaran saya. Kalau pelatihan offline, ya. Baik, kita lanjut. Bagaimana cara kerja hipnosis tanpa mantra, tanpa ritual, tidak bertentangan dengan agama? Kok bisa mengendalikan orang itu? Apakah itu tidak bertentangan dengan agama? Baiklah, apa yang Anda lihat itu belum tentu 100% benar sesuai yang Anda pikirkan. Belum tentu benar. Untuk mengetahuinya, memahaminya, saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja ilmu hipnosis. Karena hipnosis ataupun perlu saya jelaskan ya.
hipnosis dan hipnotis. Hipnosis itu adalah ilmunya, hipnotis itu adalah pelakunya. Piano itu bendanya, pianis itu adalah pemainnya. Jadi dalam hal ini jangan salah kaprah ya. Anda harus mengerti perbedaan hipnosis dan hipnotis. Hipnotis itu pelakunya, ya. Karena hipnosis adalah ilmu yang mempelajari mengenai mekanisme cara pikiran manusia. Ya, pikiran itu berasal di otak. Ya, jadi kita bukan mempelajari otaknya, tapi mempelajari sebuah pikiran. Yang berkaitan juga dengan perasaan dan perilaku manusia. Oke. Pikiran manusia itu terbagi 3. Pikiran sadar, pikiran bawah sadar, dan pikiran tidak sadar. Dalam hal ini, kita tidak membahas pikiran tidak sadar. Yang kita bahas adalah pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Kalau pikiran tidak sadar itu adalah denyut jantung. Ya, denyut jantung, aliran darah, paru-paru, itu yang tidak sadar dia bergerak sendiri. Kita tidak bahas itu, kita hanya bahas pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Ya. Oke. Nah, kemampuan pikiran sadar itu hanya 12% saja. Hanya 12% saja. Ya. Apa itu? Fungsinya adalah analistik maksud saya. Analistik, rasional, memorinya jangka pendek, logika dan kritis. Ya, analistik seperti contoh. Segala sesuatunya dia analisa. Dia tidak mudah langsung percaya karena dia otak kiri itu, atau yang boleh dibilang 12% itu suka meneliti, menyaring, memfilter, menganalisa, ya. Dan sifatnya juga rasional. Rasional itu contoh cara kerja pikiran sadar itu, contoh nih rasional. Jika Anda diajak untuk berinvestasi 10 juta, dapat dalam sebulan 100 juta. Anda secara rasional akan berpikir ini tidak mungkin. Nah, itu rasional. Itu rasional ya. Dan memorinya jangka pendek. Memorinya jangka pendek karena mungkin yang saya sampaikan dari awal sampai akhir ini saat ini mungkin tidak semuanya Anda sanggup menghafalnya atau tidak sanggup mengingatnya karena memorinya jangka pendek kalau pikiran sadar. Ya. Jadi dia hanya sementara, dan kalaupun memori yang disebut memori bisa permanen jangka panjang itu terletaknya di pikiran bawah sadar, tapi itu nanti kita bahas. Ya. Dan pikiran sadar itu logika, menggunakan logika. Logika kayak seperti matematika itu adalah kemampuan pikiran sadar untuk menganalisis logika dan cenderung kritis ya, maksudnya kritis. Kalau misalnya sesuatu yang tidak sependapat dengan dia selalu mengkritisi, menganalisa dulu, tidak sependapat baru dia mengkritisi. Itulah sifatnya pikiran sadar. Dan bagaimana dengan pikiran bawah sadar yang punya kemampuan 88%? Ingat ya, kalau pikiran sadar itu punya kemampuan cuma 12%, dan pikiran bawah sadar itu punya kemampuan 88%. Luar biasa. Kemampuan pikiran bawah sadar itu 88%. Dan menurut penelitian, Albert Einstein baru menggunakan pikiran bawah sadarnya 5% saja. Ya, 5% saja. Berarti masih banyak yang belum tergunakan di pikiran bawah sadar. Dan kita manusia di Indonesia selalu lebih menekankan kepada pembelajaran mulai dari kecil itu, menurut sistem edukasi yang ada dari pusat itu selalu mengedepankan pikiran sadar yang kemampuannya cuma 12%. Tidak mengoptimalkan pikiran bawah sadarnya. Tapi saya tidak menyalahkan, itu semua adalah keputusan dari pemerintah pusat. Kalau sistem edukasi kita beda dengan di
Eropa, beda dengan di luar negeri. Mereka dari kecil sudah mengoptimalkan kemampuan pikiran bawah sadarnya, yaitu talentanya diberdayakan dari kecil. Sehingga mereka benar-benar fokus pada satu bidang yang dia mampu, punya talenta dari kecil. Beda dengan Indonesia, semua talenta di lingkup dalam satu sistem edukasi. Jadi tidak berkembang ya. Berkembangnya nanti waktu udah tamat SMA, pilih jurusan kuliahnya masing-masing, dan itu pun kadang-kadang tersalah pilih, nggak sesuai dengan bakatnya. Jadi sehingga kurang optimal. Ya. Kemampuan pikiran bawah sadar itu kurang teroptimalkan kalau di Indonesia. Kalau di luar negeri memang sudah dioptimalkan dari kecil. Jadi kalau seandainya ada penjualan otak di dunia, otak Indonesia itu cenderung lebih cepat laku karena otaknya nggak pernah dipakai. Kalau orang luar negeri otaknya dari kecil sudah dipakai. Jadi second ya. Bercanda teman. Oke. Pikiran bawah sadar. Kita ke tajuk pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar itu mengandung memori, belief, value, atau budaya, habit, dan memorinya jangka panjang, terus emosi lagi, itu terletaknya di pikiran bawah sadar. Habit ya, perilaku, karakter, itu tersimpannya di bawah sadar. Belief dalam hal ini suatu kepercayaan, keyakinan yang tersimpan, terpatri, permanen di dalam bawah sadar. Kalau Anda dibesarkan dari keluarga religius, diajarkan dari ajaran agama tertentu ya, saya boleh sebutkan agama Islam, maka Anda diberikan keyakinan, dididik dari kecil ya agama Islam. Dan setelah besarnya Anda yakin sekali hanya agama Islam. Ya kan? Nah, setiap ada juga yang agama Kristen dan agama lainnya juga seperti itu. Dididik dari kecil. Dan itu menjadi belief, menjadi keyakinan. Dan itu tidak bisa serta-merta berubah karena itu bisa saja permanen. Ya teman-teman, bisa saja permanen. Adapun berubah nanti sudah besarnya itu melalui beberapa pengalaman saja yang bisa memberikan penerangan, yang bisa membahas itu semua sampai dia akan bisa merubah keyakinannya. Itu melalui proses yang panjang, tidak serta-merta seperti itu. Nah, kalau udah bicara keyakinan, maka itu sebuah hal yang sangat krusial dan tidak bisa, kalau untuk urusan keyakinan sampai emosional pun bisa terbawa untuk hal kalau misalnya ada sebuah perdebatan. Makanya itu tidak saya bahas ya, karena itu Anda sendiri yang bisa mengetahuinya nanti. Nah, kepercayaan yang dari kecil itu seperti budaya ya, Anda mempercayai budaya kalau saatnya maghrib harus pulang cepat ke rumah karena di luar banyak setan. Itu sudah semacam jadi budaya karena memang itu tadinya ada dalilnya gitu ya, tapi dibudayakan. Jadi sehingga, tetapi sayangnya seorang ibu memanggil anaknya dengan memberikan embel-embel, ayo cepat masuk anak-anak, nanti ada setan, ada hantu. Maksud ibu bagus adalah untuk menakut-nakuti anaknya supaya dia masuk ke rumahnya. Padahal sebenarnya itu dia berhasil membujuk anaknya supaya masuk, menakut-nakuti anaknya supaya masuk ke rumah. Tapi setannya diperkenalkan, hantunya diperkenalkan juga gitu. Dan itu berulang-ulang, makalah terjadi yang mereka sendiri nggak pernah lihat hantu, mereka sudah berhalusinasi ada hantu seperti itu. Nah, padahal
sampai dengan sekarang saya ini nggak pernah lihat yang mana bentuknya, ya kan? Nggak pernah lihat saya. Kadang-kadang orang yang tipe otak kanan, tipe pikiran bawah sadarnya lebih dominan, itu suka berhalusinasi ketika dikatakan di situ ada hantu, maka dia berhalusinasi padahal itu hanya sekedar pikirannya saja. Nah gitu. Nah itu budaya-budaya itu yang selalu memberikan repetisi. Contoh hal yang lain seperti ini. Cuci kaki nak sebelum tidur biar nggak digerayangi hantu. Nah itu lagi-lagi hantu. Dari kecil sudah diperkenalkan hantu, sehingga budaya Timur lebih melekat mengenal hantunya daripada budaya Barat. Ya, seperti itu teman-teman. Kalau budaya Barat kayaknya mereka lebih rasional untuk hal-hal seperti itu. Tapi makin ke sini sih, kita lihat bersama film-filmnya selalu yang berbau horor-horor karena mereka sudah mulai kayaknya pingin menelusuri film yang berbau horor ya, film hantu-hantu. Padahal sebenarnya dulu-dulunya nggak pernah seperti itu. Oke. Apalagi? Habit, kelakuan. Misalnya di rumah itu sudah terdidik bagaimana orang tuanya bisa mendidik anaknya untuk disiplin misalnya. Maka hal positif itu dia bawa sampai sudah besar. Jadi habit. Tapi kalau misalnya itu beruntunglah buat Anda yang punya habit positif karena memang sudah terdidik dari kecil. Ada juga yang punya habit yang tidak baik ya. Kalau maksud saya untuk kesehatan ya, tidak baik untuk kesehatan. Misalnya contoh habit di dalam rumah ayahnya selalu menunjukkan bagaimana merokok gitu kan. Anaknya kan melihat sudah terperkenalkan gitu di pikiran bawah sadarnya, oh ayah merokok, maka dia bisa saja nanti udah besarnya merokok gitu. Bahkan bukan sampai besar, SMP aja udah mulai merokok dan takut ketahuan sama ayahnya, dia ngikutin dia sembunyi-sembunyi sambil merokok. Nah itu apa? Karena dia penelihat, udah diperkenalkan oleh lingkungan keluarganya gitu. Habit, bisa jadi habit teman-teman. Nah dan memorinya di pikiran bawah sadar ini jangka panjang. Mungkin Anda masih ingat teman SD Anda. Mungkin Anda masih ingat guru SD Anda. Mungkin Anda masih ingat TK, bagaimana Anda TK, pakaian apa yang Anda pakai. Mungkin masih ingat. Itu memorinya jangka panjang dan itu tersimpan di pikiran bawah sadar. Ya, apalagi. Dan semuanya itu yang sifatnya kreativitas, imajinasi, menghayal, itu adalah sifat ciri khas pikiran bawah sadar. Ya, jadi perlu dibedakan ya, pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Nah, balik lagi, pikiran sadar dan pikiran bawah sadar itu di tengah-tengahnya ada yang namanya critical area. Critical area itu adalah sebuah pintu gerbang yang membatasi antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Ya. Jadi 90% kehidupan manusia ditentukan oleh pikiran bawah sadarnya. Kehidupan Anda tergantung apa yang ada diprogramkan di bawah sadar Anda. Jika itu adalah program yang positif, maka Anda menjalani hidup penuh dengan nilai positif. Begitu juga sebaliknya. Ya. Seperti itu. Pemahaman selanjutnya, bagaimana pikiran bawah sadar bisa menerima informasi, menyimpan, dan menjalani secara otomatis. Ada pembatas yang saya tadi sebutkan, ada pembatas yang namanya critical area di antara pikiran sadar dengan pikiran bawah sadar. Itu ada di tengah-tengah namanya critical area. Nah, baik, kita akan bahas critical area. Manusia itu
memiliki 5 indera. Ya. Visual, audio, kinestetik, gustatory, dan olfaktory. Penglihatan, pendengaran, hidung, pengecapan, dan telinga. Jadi kita bahas cuma audio, visual, kinestetik saja ya. Nah, jadi kita bahas ini aja karena yang gustatory sama olfaktory itu saya persatukan dengan yang namanya kinestetik. Jadi yang kita bahas visual, audio, dan kinestetik. Ya, ini adalah 5 indera pintu gerbang. Informasi itu masuk melalui 5 indera itu. Diserap dan dicerna di otak. Otak mana? Otak pikiran sadar pastinya. Nah, jadi critical area ini semacam antivirus. Jika ada program yang masuk yang kira-kira tidak sesuai dengan keyakinannya, maka ditolak. Ya. Jadi contoh. Kalau misalnya Anda punya keyakinan agama tertentu dan Anda paksakan agama Anda yang paling benar, ngomong pada agama yang berbeda. Agama Anda yang paling benar, ajaran agama Anda yang paling benar. Ngomong pada orang yang agamanya berbeda. Maka yang terjadi adalah penolakan dari orang itu. Nggak mungkin, katanya. Karena keyakinan dia tahu agama dia juga yang paling benar, kan gitu. Jadi sehingga itu namanya critical area-nya membatasi. Nggak mungkin ada antivirus itu. Kalau dia selaras, dia sangat bisa mudah masuk. Selaras, kalau tidak bertentangan, sangat mudah masuk. Critical area-nya terbuka. Ya. Kalau tak selaras, pasti dibuang sama dia. Dianggapnya informasi yang masuk itu adalah sampah. Ya. Oleh karena itu, sangat masuk akal bagi kita karena anak kecil itu dia punya critical area masih terbuka lebar, sehingga apapun yang disampaikan ke anak kecil itu menjadi sugesti bagi dirinya. Makanya hati-hati kalau dalam hal mendidik anak. Ya, dalam hal menyampaikan sesuatu yang kira-kira yang biasa dia bisa direkam oleh dia. Kalau yang direkam positif ya bersyukur alhamdulillah. Tapi kalau yang Anda sampaikan berupa negatif, maka dia rekam betul-betul negatif itu. Contoh yang seperti itu tadi, seorang ibu yang menyuruh anaknya untuk cuci kaki sebelum tidur. Kalau misalnya nggak tidur digerayangi hantu, maka hantunya yang masuk dan dia boleh tidur, tapi hantunya juga masuk, diperkenalkan. Oke. Nah, dan yang bahayanya lagi juga dari kecil sudah didogma dan didoktrin seperti ini. Kaya itu tidak menjamin bahagia. Ya, miskin itu lebih cepat masuk surganya daripada orang kaya. Nah, itu sering-sering diomongin gitu ke anak kecil, itu menjadi mental block bagi dia ketika nantinya sudah dewasa dia nggak bisa jadi orang kaya. Kenapa? Karena sudah tertanam dirinya bahwasanya kaya itu nggak menjamin bahagia dan orang miskin lebih cepat masuk surganya. Untuk perihal mengenai ini kita bahas di audio berikutnya ya. Itu namanya mental block. Nanti kita bahas bagaimana cara mengatasi mental block. Oke. Atau bisa juga ada orang yang mengalihkan atau mempunyai otoritas, bisa juga untuk memperkecil critical area atau membuka pintu critical area sehingga mudah masuk. Contoh, bagi orang yang punya keahlian, dia bisa mengalihkan sehingga critical area-nya terbuka, informasi itu bisa masuk ke pikiran bawah sadar. Bagi orang yang punya keahlian. Siapa yang punya keahlian itu? Ya pastinya orang yang udah pernah belajar hipnosis tentunya. Atau ada orang yang memiliki otoritas yang tinggi, dipandang sebagai tokoh, dipandang mempunyai derajatnya lebih tinggi dari dirinya. Seperti contoh tokoh agama. Kalau ngomong itu bisa saja kita percaya dan masuk dalam pikiran bawah sadar kita. Karena
itu memang sudah seperti itu. Secara psikologis, seorang kiai, seorang ulama, seorang pendeta, seorang biksu, kalau udah ngomong ya lebih cepat masuknya ke dalam pikiran bawah sadar Anda dan menjadi doktrin, menjadi dogma. Maka jangan heran ketika terjadi yang namanya Anda dulu pernah dengar tahun-tahun yang lalu lah ya, berapa tahun yang lalu, saya udah lupa. Itu ada terjadi namanya bom bunuh diri. Bagaimana itu bisa mencuci otak mereka, pikiran mereka itu sehingga masuk ke dalam pikiran bawah sadarnya kalau mati bom bunuh diri itu adalah mati jihad, mati sakit, bisa masuk surga langsung tanpa dihitung-hitung gitu loh. Bagaimana pemahaman itu bisa dimasukkan kepada mereka sehingga mereka berkeyakinan mati seperti itu adalah mati yang positif. Ya kan? Bagi kita ngelihatnya di luar sini, kita ngelihat itu mati konyol, bagi dia tidak. Bagi dia tidak. Nah, bagaimana seorang tokoh itu bisa memasukkan itu? Itu ada triknya, ada caranya. Yang jelas mereka akan melakukan pendekatan secara agama dulu. Dia bahas dengan ini itu sehingga membuka semua critical area dan masuklah kata-kata yang kira-kira membangkitkan seperti itu. Nah, jika kita ketemu sama orang yang seperti itu, bisa kita beresin lagi, kita hapus lagi, dan tidak membenarkan semua pengajaran-pengajaran itu bisa saja kalau ketemu sama yang seperti itu. Tapi bagi Anda yang ahli nantinya kalau sudah belajar, ya. Oke. Baik. Jadi, menurut saya, hipnosis adalah ketika diterimanya sebuah informasi ke dalam pikiran bawah sadar dan tanpa dikritisi oleh critical area dalam pikiran sadar manusia. Jadi, hipnosis itu adalah sebuah komunikasi yang masuk ke pikiran bawah sadar tanpa dikritisi oleh critical area. Itu dia. Nah, kalau udah dikritisi, berarti tidak berfungsi itu hipnosis. Oke? Contoh. Anda termakan iklan. Anda nonton film. Contoh nih. Anda termakan iklan. Iklan apa yang sering Anda dengar? Kalau air mineral itu selalunya Anda sebutkan apa? Air mineral. Aqua. Oke? Dan Anda akan melihat kalau membeli di luar sana akan terbelilah yang namanya Aqua karena Anda selalu termakan iklan. Setiap lihat iklan dari dulu sampai dengan sekarang mungkin masih ada iklannya, selalu itu yang diulang-ulang dan sudah masuk dalam pikiran bawah sadar Anda. Jadi bullshit ada orang yang mengatakan aku nggak bisa dihipnosis. Salah. Ada anggapan seperti itu salah besar. Berarti orang itu belum paham dengan yang namanya hipnosis. Kalau orang normal pasti pernah melakukan hipnosis pada diri sendiri minimal atau dia termakan iklan sebenarnya sudah terhipnosis. Ya. Jadi artinya manusia dalam kehidupannya pasti pernah melakukan terhipnosis atau menghipnosis diri. Oke. Nah, Anda nonton film yang menyedihkan, ikut nangis. Anda nonton film yang horor, Anda ikut merasakan ketakutan gitu. Nah, itu sudah critical area-nya sudah tidak menyaring lagi. Disitulah yang saya katakan hipnosis terjadi. Nah, nonton bola lagi ya untuk para pria nih, nonton bola itu ketika Messi atau Cristiano Ronaldo menendang gol, apa yang Anda buat? Anda pun meloncat sambil mengatakan gol. Nah, itu dia. Itu namanya Anda sudah terhipnosis. Bagaimana cara menghipnotis orang lain? Nah, itu pasti yang Anda tunggu. Topik itu pasti yang Anda tunggu. Bagaimana cara menghipnotis orang lain? Oke, kalau seperti itu akan kita bahas ya mengenai bagaimana kita menghipnotis orang lain. Jika Anda berniat untuk melakukan hipnotis kepada orang lain, maka yang harus Anda lakukan adalah dengan mempelajari karakter dari critical area. Pelajari dulu karakter critical area. Bagaimana cara mempelajari karakter
critical area. Baik, dengarkan ya. Benar-benar Anda pasang pendengaran Anda dengan cermat ya. Bila Anda perlu pena, Anda boleh catat ya, tulis. Untuk dapat menanamkan perintah, saran, informasi ke dalam pikiran bawah sadar, maka Anda harus mampu menonaktifkan critical area, calon subjek Anda. Bagaimana caranya? Oke. Analoginya, critical area itu ibarat seperti satpam di sebuah rumah. Ya. Bagaimana caranya maling bisa masuk ke rumah tersebut? Artinya satpamnya harus dibius, paling tidak. Dibuat pingsan, baru malingnya masuk. Atau nunggu satpamnya lengah. Tapi kan nunggu satpam lengah, berarti lama dong kesempatannya. Nah, bagaimana caranya membuat satpamnya jadi lengah, kita bius dan dia tidak menjaga dan malingnya bisa masuk, seperti itu. Begitulah cara pola komunikasi hipnosis yang mematikan critical area dan informasi masuk langsung ke pikiran bawah sadar. Ya, seperti itu ya. Berarti kita harus tahu karakter critical area. Ada 5 cara untuk menembus critical area. Oke? Dan sebelumnya saya akan menjelaskan dulu. Critical area adalah penampungan data sementara di mana di tempat inilah data akan diproses berdasarkan analisa, logika, pertimbangan, etika, dan lain-lain. Keaktifan critical area berbeda-beda untuk setiap manusia. Situasi dan kondisi tergantung dari fokus dan minat dan serta emosi. Semakin fokus, maka critical area semakin terbuka. Ya, semakin fokus maka critical area semakin terbuka dan mudah masuk. Contoh. Ya. Contoh anak yang sedang bermain game, yang fokus bermain game. Sebenarnya ada teknik caranya ketika anak itu ingin dinasihati, nggak perlu harus anak-anak ya, nggak perlu harus dibuat tidur. Caranya mengalihkan dia yang bermain game dengan fokus dengan main game, nasihatkan dia yang baik-baik. Gimana tipsnya, cara nasihatnya nanti kita bahas di audio selanjutnya, bukan di sini. Hari ini kita akan menjelaskan tentang critical area dulu. Nah, critical area juga kalau seumpamanya dia tidak fokus, tidak ada minat oleh satu pelajaran, misalnya kepada anak-anak, maka critical area-nya menebal. Dia tidak akan mau menerima informasi masuk. Contoh. Ada anak yang nggak suka matematika. Berarti minatnya sudah tidak ada di situ. Dan dia nggak akan fokus belajar di matematika. Malah orang tuanya meleskan dia untuk di pelajaran matematika. Apa yang terjadi? Nggak akan, tetap sama saja nggak akan dia bisa terima. Karena dia nggak minat. Critical area-nya menutup. Sehingga informasi masuk ke pikiran bawah sadarnya tidak akan bisa. Karena dia sudah nggak minat. Ya. Emosi. Lagi dalam keadaan emosi negatif. Itu juga critical area menebal. Nggak akan mau masuk. Ya. Pada saat contoh lagi panik. Lagi galau, lagi stres, ya, itu nggak akan bisa nasihat apapun masuk ya, seperti itu. Kecuali dia dirilekskan dulu, disantaikan dulu baru bisa masuk. Ya, saya pernah menterapi seseorang yang dalam keadaan panik,
Jadi sehingga apapun yang kita sugestikan nggak akan masuk. Tapi ada caranya, membuat bagaimana caranya dia masuk. Ditenangkan dulu. Ya, tugas utama critical area sebagai security, sebagai satpam, ya, ibaratnya seperti itu. Ya. Dan bagaimana caranya untuk menembus? Ada 5 cara. Oke. Baik, dengarkan ya. 5 cara untuk menembus critical area. 1. Figur otoritas. Figur otoritas ini adalah seseorang yang dipandang memiliki nilai, memiliki derajat yang lebih tinggi dibanding dirinya, sehingga apapun yang disampaikan oleh tokoh itu, orang itu, maka sangat gampang masuk ke pikiran bawah sadarnya. Itu tadi sudah saya jelaskan. Figur otoritas. Seorang kiai yang menceramahi komunitasnya di pengajian, seorang pendeta kepada jemaatnya, seorang biksu, ya, seorang pastor, dan seorang motivator juga bisa yang Anda kagumi misalnya. Seorang motivator yang Anda kagumi, seperti contoh-contoh ya, siapa yang Anda senangi. Ketika dia menyampaikan sesuatu, bisa saja masuk ke dalam pikiran bawah sadar Anda. Kalau Anda kagumi dia, yang Anda pandang dia lebih senioritasnya tinggi, atau orangnya sungguh Anda lihat sungguh mengagumkan, apa yang dia sampaikan mungkin itu bisa jadi masuk ke dalam pikiran bawah sadar Anda. Oke. Yang kedua, identifikasi kelompok. Jadi kalau Anda pernah mendengar dalam satu dalil di Al-Quran, jika Anda ingin wangi, maka bergabunglah dengan tukang minyak wangi. Jika Anda gabung dengan pandai besi, maka bau sengitnya terikut kepada diri Anda. Artinya, di mana Anda bergaul, Anda akan terpengaruh. Jadi kalau misalnya Anda bergaul di komunitas pengajian, maka Anda akan terikut pemahamannya. Terus pengajaran-pengajaran di dalam komunitas itu Anda akan mudah sekali masuk ke dalam pikiran bawah sadar Anda. Ya, etika budayanya juga ikut masuk. Kalau Anda ikut geng motor, maka Anda akan ikut. Tadinya mungkin Anda nggak merokok, tapi tiba-tiba Anda ikut geng motor, Anda bisa jadi pemabuk dan merokok, kan kayak gitu. Itu bisa masuk. Ya. Yang ketiga, emosional atau perasaan, ya. Secara emosional, maksudnya emosional positif ya. Kalau tadi yang saya pernah sebutkan tadi sebelumnya adalah emosional negatif, kayak galau, itu nggak akan bisa masuk kalau lagi galau, lagi panik. Tapi emosional perasaan positif seperti rasa senang, ya, rasa senang, rasa bahagia, rasa cinta, itu sangat gampang. Membuat orang senang dulu, membuat orang tersanjung dulu, baru tawarkan barang. Itu biasanya pelaku penjual, seller itu. Contoh, tentulah Anda pernah duduk ya di sebuah toko jam tangan atau handphone. Sellernya dengan kata-kata yang manis, Anda disanjungnya terlebih dahulu, baru ditawarkannya barangnya. Atau ada yang lain lagi, seperti sales promotion girl yang selalu menawarkan rokok, yang cantik-cantik itu. Anda duduk misalnya, ditawarin oleh cewek yang cantik, gengsi Anda rasa tergugah saat itu, rasanya malu kalau nggak beli rokok dari seorang cewek, nanti takut diejek sama cewek ini, Anda bokek, makanya Anda yang tidak merokok pun beli rokok juga akhirnya. Itu Anda sudah terhipnosis. Jadi siapa bilang orang itu nggak bisa dihipnosis, orang yang sulit dihipnotis nggak bisa dihipnosis, pasti dia juga pernah mengalami yang namanya terhipnosis. Oke. Yang ngakunya aku nggak bisa dihipnotis, buktinya dia merokok. Rokok apa yang dia rokok? Ya rokok yang dia makan iklannya itu. Nah, kayak gitu. Artinya dia terhipnosis dengan iklan sehingga dia merokok. Berarti terhipnosis. Siapa bilang ada orang yang tidak bisa dihipnosis? Semuanya bisa dihipnosis selagi dia normal. Kecuali Down syndrome. Down syndrome nggak bisa dihipnosis. Oke?
Repetisi, pengulangan. Nah, itu tadi. Iklan melakukan pengulangan sehingga critical areanya merasa bosan dan akhirnya dibukanya pintunya untuk masuklah informasi itu ke dalam pikiran bawah sadar. Pengulangan. Deterjen, sabun deterjen Anda mengatakan apa? Rinso. Air mineral Anda mengatakan apa? Aqua. Oke. Motor Anda mengatakan apa? Honda. Apa lagi? Banyak lagi. Tahapan. Anda mengatakan apa setelah tahapan? Anda mengatakan apa setelah itu? Tahapan? BCA. Apa lagi? Dan banyak lagi. Dan yang kelima, cara untuk menembus critical area adalah relaksasi. Nah, relaksasi inilah yang perlu dipelajari. Dengan relax, maka apa saran dari seorang juru hipnosis untuk menyampaikan nasihat-nasihat yang bagus, maka itu akan diterima baik oleh si objeknya, si subjeknya. Oke? Nah, kita masuk pada poin penting, yaitu bagaimana menghipnotis orang. Itu tadi Anda sudah tahu ya, 5 cara menembus karakter itu. Nah, gimana cara menghipnotis orang setelah itu? Ternyata ada satu rahasia besar yang tidak diketahui selama ini. Cukup Anda sendiri yang tahu ya. Tidak semua orang yang dapat dengan mudah memasuki hypnostate, itu rahasianya. Ya, sorry. Ini yang harus Anda ketahui ya, sorry. Tidak semua orang dapat dengan mudah masuk atau memasuki kondisi hypnosis state. Tidak semua orang. Nah, jadi tidak semua orang bisa dihipnosis dengan mudah gitu. Memanglah ada yang tipe karakternya agak sulit karena otak kirinya terlalu dominan ya, dia melakukan pekerjaan sehari-hari selalu menggunakan secara analisis ya. Bagaimana caranya? Oke. Nah, ada 3 golongan. Anda tidak bisa menghipnotis siapapun juga dengan sesuka hati Anda, karena faktanya ada 3 golongan subjek yang harus Anda ketahui. Ya, itu maksud saya. Anda tidak bisa menghipnotis siapapun juga dengan sesuka hati Anda, karena faktanya ada 3 golongan subjek yang harus Anda ketahui. Jadi, menghipnotis orang itu tidak serta-merta Anda jumpa di luar, langsung Anda hipnotis. Tidak. Anda harus lakukan beberapa tes terlebih dahulu, baru Anda tahu orang ini bisa dihipnosis atau tidak. Ya, kalau maksudnya dengan gampang gitu, gampang dihipnosis atau tidak. Kalaupun dia tidak mudah dihipnosis, maka ada beberapa cara yang untuk bagaimana supaya dia bisa menerimanya gitu. Ya. Tidak gampang bukan berarti tidak bisa dihipnosis, tetap bisa, tapi ada caranya ya, teman-teman. Nah, ini menarik ini. Kita akan masuk ke sesi bagaimana menghipnotis orang.